Halo, Saudara Ricky. Belum duduk ya? Halo, halo Ricky. Naik ngamuk-ngamuk, pukul-pukul meja. La 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 la. Nah, oke. Saudara. Kita sambut saudara kita ini. Saudara Al-KTP. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Apa kabar? Siang. Baik. Iya. Gimana, sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Wah, mantap. Begini Bang Juma, saya sedikit saja karena semalam kami sempat berdebat di di lingkup halaman pastoral. Di situ kebetulan ada pas frater dari Kupang, jadi saya dipanggil. Tentunya tentang Bang Juma ya. Jadi mereka ingin agar saya yang mungkin lagi berpihak ke Bang Juma, jadi mereka ingin menjelaskan kepada saya bahwa keterpihakan saya kepada Bang Juma itu keliru, kata mereka. Sehingga mereka menjelaskan tentang ada juga video-video Bang Juma yang dijelaskan kepada saya, seperti salah satunya video Bang Juma mengatakan anak manusia itu adalah Yudas. Di situ mereka menjelaskan, menekankan bahwa itu keliru, dan mereka memberikan kepada saya ayatnya dan sudah saya baca. Sebentar ya Bang Juma ya. Mohon maaf ya Bang Juma ya, saya cuman Iya, silakan Bang, nggak apa-apa. Mereka memberikan saya, tapi betul ya Bang Juma pernah mengatakan bahwa anak manusia itu Yudas ya, bukan Yesus itu. Iya, sampai hari ini saya katakan berdasarkan Bible. Silakan. Siap, baik. Jadi mereka memberikan saya ayat di mana sebenarnya saya udah nggak mau buka Bible ya, tapi karena ini ya, jadi mereka membawa data yang mana itu Bang? Iya, di Yohanes 9 Bang Juma, Yohanes 9 ayat 35. Oke. Silakan. Oke, baik, saya bacakan ya Bang Juma ya. Iya. Yohanes 9 ayat 35. Ya, di sini Yesus mendengar di sini berbunyi gini ya Bang Juma. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke kota oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Jadi ini menceritakan orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, orang buta yang dari lahir. Bang Juma ya. Iya. Kemudian dia tidak mengetahui siapa yang menyembuhkan dia. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Lalu orang buta itu menjawab, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katakan, aku percaya Tuhan." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Di situ ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menyaksikan. Demikian Bang Juma. Silakan tanggapi Bang. Iya. Justru dengan membawa daripada Yohanes 9 ini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan dia. Itu bukti akurat. Karena ternyata dia mengatakan anak manusia kan. Yesus di dalam Yohanes 9 nomor 38 itu, bukan 38 ya. 38, 39. Di situ Yesusnya mengatakan anak manusia. Nah, terkait yang diterangkan di dalam Yohanes 9 ini, itu adalah tentang biiznillah, tentang izin Allah kepada Yesus untuk memperlihatkan mukjizat tanda kepada Bani Israel kalau dia itu adalah utusan Tuhan.
Justru ini yang akan membantah Paulus. Siapakah dia? Dia adalah anak manusia. Yesus anak manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepadanya bukan anak manusia. Sedangkan Yesus membuktikan menyembuhkan orang mati, orang-orang buta, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Itu membuktikan kalau dirinya utusan Tuhan. Mana buktinya? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, maksudnya mujizat yang diberikan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang memberi saksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yohanes 9 tidak sedang membahas tentang penyaliban, siapa yang disalib, Yesus atau Yudas, bukan. Dia membuktikan kalau dia anak manusia ini adalah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel, yang datang dengan berbagai macam mukjizat yang diperlihatkan oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, mukjizat yang diperlihatkan oleh Yesus ini kepada Bani Israel ini bukan untuk membuktikan dia Tuhan, tapi untuk membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Itu. Sedangkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan mukjizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan dia. Jadi Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Allah yang melakukan mukjizat itu, menyembuhkan orang mati yang melakukan itu Allah. Membangkitkan orang mati yang melakukan Allah. Membuat orang lumpuh berjalan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, kok kamu bisa membangkitkan orang mati? Ya itu karena Bapa yang memberikan itu kepadaku. Bapa yang melakukan itu melalui aku, bukan aku. Jadi kalau pastor mengatakan salah Bang Suma, itu tidak ada hubungannya Yohanes 9 dengan penyaliban. Itu mengklarifikasi Yohanes 9 kalau Yesus itu justru adalah utusan Tuhan yang dikasihi. Sebagai utusan Tuhan yang dikasihi, Yesus tidak mungkin disalib. Karena salib itu, sampaikan pada pastornya, salib itu untuk siapa? Menurut Yahudi, menurut Romawi. Romawi salib adalah untuk penjahat nasionalis. Yesus memenuhi syarat? Tidak. Menurut Yahudi, salib adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang Yesus memenuhi syarat itu? Tidak juga. Berarti menurut Elohim, menurut Romawi, Yesus anak Maria tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Sebab salib bagi Yahudi adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati. Salib bagi Tuhan, Elohim, adalah hukuman bagi ciptaannya, bagi hambanya yang dikutuknya oleh karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus memenuhi syarat enggak? Enggak. Jadi siapa yang memenuhi syarat di situ? Yudas. Kata siapa itu Yudas? Ya Paulus sendiri yang menulis. Kalau itu adalah Yudas. Apa buktinya? Terkutuklah Kristus. Dia tidak menebus Yesus. Dia menyebut Kristus. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab kita, karena ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Nah, tertulis ini dikutip di mana oleh Paulus? Harus ke Ulangan 21, 22, 23. Ternyata yang tertulis di situ adalah yang disalib ini pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang ada nggak pastor pendeta yang mampu membuktikan kepada saya Yesus melakukan dosa apa sehingga dia wajib dikutuk oleh Elohim? Nggak ada. Tapi kalau Yudas, saya bisa buktikan. Ulangan 27 nomor 25. Firman Tuhan berkata di situ, terkutuklah orang yang memakan suap. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yudas.
Kenapa pastor pingin kali Yesus? Karena Paulus menjual Yesus, bukan menjual Yudas. Andai saja Paulus menjual Yudas, maka di situ pasti pastornya akan mengatakan itu adalah Yudas. Kenapa? Karena Yudas datang untuk nebus dosa kita. Tapi karena Paulus menjual Yesus, maka dia pastor harus Yesus, meskipun Yesus tidak memenuhi syarat. Kenapa pastor Paulus mengatakan itu Yesus? Karena iblis datang kepadanya di padang gurun menjual nama Yesus. Kalau nama Yudas yang dijual laku enggak. Makanya sebelum ini terjadi, Bung, iblis mencoba Yesus dulu kan? Iblis datang kepada Yesus. Wahai Yesus, benarkah kau ini anak Tuhan? Kalau benar, berarti namamu ini mahal. Kalau benar, berarti namamu ini bisa kujual. Kamu akan kuberikan kuasa, Yesus. Langit bumi akan kuberikan kepadamu kuasanya jika engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kuasaku ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu diterangkan dalam Lukas 4. Apa kata Yesus? Tidak. Hanya kepada Tuhan Elohimmu saja kamu harus mengabdi. Jadi Yesus tidak menerima kuasa itu. Selesai. Pencobaan selesai. Nomor 13-nya, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Nunggu waktu yang baik. Selesai. Iblisnya apakah tidur? Iblisnya apakah kembali ke neraka? Tidak. Iblis nonton, meneropong. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka iblis masuk ke Yudas. Supaya Yesus itu dibunuh. Supaya Yesus dihilangkan dari bumi. Supaya supaya iblisnya itu bisa kemudian bekerja. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Yesusnya di sana. Iblis datang, dilemparkan keluar. Aku harus pergi. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, waktu yang tepat yang ditunggu-tunggu iblis itu sudah datang. Apa itu? Ketika tragedi penyaliban. Yesusnya diselamatkan, tinggal orang yang menggantikan. Orang yang menggantikannya inilah yang dilantik oleh iblis menjadi Yesus. Tadi Yesus tidak mau menerima kuasa dari iblis kan? Tidak mau. Maka karena Yesus tidak mau menerima kuasa itu, maka Yesus masih sesuai dengan keadaan pabrik. Yaitu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi yang keluar dari kubur itu, coba Anda baca nomor 17-18-nya. Murid-murid tidak percaya. Ragu murid-murid itu, apakah ini gurunya atau bukan. Dia mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu yang menerima kuasa tadi? Yesus atau siapa? Yesus tidak menerima. Lalu siapa yang menerima? Orang yang disalib. Siapa yang disalib? Orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Yudas. Berarti yang mengaku Yesus ini berdasarkan konteks tadi, Yudas. Apa pembuktiannya? Secara sejarah yang terekam di dalam khotbah Petrus. Baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Nomor 29. Nomor 30. Nomor 31. Nomor 32, nomor 33. Daud bernubuat, Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias di mana jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Siapakah itu? Tidak ditinggal di kubur, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, dan data nomor 33, jasadnya diangkat ke langit. Itu tergenapi tidak? Tergenapi. Lalu sudah terlanjur ada penyaliban. Maka Petrus mengatakan apa di data nomor 36-nya? Tuhan telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu untuk menjadi Kristus, untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Makanya di data nomor 12, Matius 12, ketika nomor 38-nya orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat datang, minta satu tanda. Yesus, berikan aku tanda. Apa kata Yesus?
angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Siapa anak manusia ini? Yudas akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Makanya di khotbah Petrus nomor 40 di Kisah Para Rasul 2, apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Selamatkanlah kami. Petrus menjawab apa? Selamatkanlah diri-diri kalian dari angkatan jahat ini. Maksudnya, tinggalkan pemahaman bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Jelas itu, Bang. Jelas itu. Kecuali ada seorang pastor yang bisa membuktikan Yesus itu pendosa, baru bisa dikatakan yang disalib itu adalah Yesus. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tidak ada alasan kita mengatakan Yesus yang dikutuk oleh Elohim. Yesus orang suci. Dia hamba Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami memuliakan beliau. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Saya izin tadi saya rekam ya Bang Juma, mohon maaf. Iya. Baik, jadi mereka tuh membawa saya juga ayat yang berikutnya. Oke, yang Bang Juma sampaikan saya paham ya. Saya lebih 75% lebih ke Bang Juma karena lebih akurat untuk pribadi saya. Oke, baik. Mereka membawa Yohanes 10 ayat 14 sampai 18 Bang Juma. Endingnya di mana, saudara? Nomor 34, 35, 36. Itu endingnya itu di situ. Di Yohanes 10 itu. Iya. Oh iya. Ketika Ketika Yesus kemudian dituduh lalu ingin dilempari batu, Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Hanya karena aku mengatakan apa yang diperkatakan oleh Allah. Dan apa yang diperkatakan oleh Allah itu tidak bisa dibatalkan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus mengatakan apa? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka roh Tuhan akan datang kepadanya sampai tak terhingga. Siapapun. Makanya di Keluaran 7 nomor 1, Musa diangkat menjadi Allah bagi Fir'aun, diangkat menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus diangkat menjadi Theos bagi Bani Israel, sebab dia datang menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Maka kesimpulan saya, saudara, andai saja Yesus hidup hari ini, lalu ada di Monas, berdiri di atas puncak Monas, pakai toa, lalu dia berkata, wahai seluruh umat manusia, aku inilah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Maka bukan Yesusnya yang disembah, tapi yang disembah adalah yang mengutusnya. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang memerintahkan kepadanya untuk ia ucapkan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang keluar dari mulutku adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi tidak ada dasarnya kemudian Yesus itu adalah yang disalib. Nggak ada. Dia orang suci. Jangankan untuk berbohong, untuk berkata-kata saja itu bukan dari dirinya. Itu adalah atas perintah dari Bapa. Kalau di Islam, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Bahkan dikatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Bagaimana mungkin aku mengatakan suatu ucapan yang bukan hakku untuk aku katakan? Aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Nah, kenapa kemudian orang Yahudi di Yohanes 10 itu ingin menghakimi Yesus? Karena mereka memang sedang mencari-cari kesalahan. Baca Yohanes 11-nya nanti tuh di Yohanes 11, kemudian di data nomor 53.
Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Maka seluruh kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat, itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama untuk merusak Yesus. Kenapa? Karena, sampaikan kepada pastor, karena penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris, bukan karena ingin membebaskan Katolik Roma, Vatikan, bukan karena dosa waris dari Adam. Tetapi baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, penyaliban itu terjadi oleh orang-orang Yahudi disebabkan karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Maka imam kepala Kayafas bernubuat hari itu juga bahwa Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh Romawi. Maka Yesus yang harus mati. Itu dasar latar belakangnya. Yesus ingin disalib bukan karena dosa waris, bukan karena Yesaya, bukan karena ulangan, bukan. Itu hanya tipologi, tipu-tipu daripada bapak-bapak gereja mula-mula. Sekira begitu. Baik Bang Juma, terima kasih banyak penjelasannya, luar biasa. Sama-sama saudara. Saya sih sebenarnya jujur Bang Juma ya, kalau saya sudah 99,999% Bang Juma. Jiwa saya itu udah sedikit lagi. Hanya saya ingin juga saya berangkat nanti itu ada saya ajak teman. Jadi saya pengen saya menghasilkan buah juga Bang Juma. Jadi bukan saya saja yang bersyahadat, tapi ada 3-4 orang yang saya ajak. Jadi kami itu berunding. Jadi saya pengen bukan saya saja, sehingga saya dengan Bang Juma ini mendapat pahala, Bang Juma pun dapat pahala, saya pun dapat, kemudian saya menghasilkan buah juga. Saya ajak kawan-kawan saya, karena saya mengatakan kepada mereka, yang membedakan kita dengan hewan hanya satu, yaitu akal. Kenapa? Kita bisa mengendalikan nafsu kita karena kita punya akal, tapi hewan tidak bisa mengendalikan nafsunya karena dia tidak memiliki akal. Jadi kita menggunakan akal untuk membedakan kebaikan baik dan buruk. Seperti itu Bang Juma. Saya sangat berterima kasih kepada Bang Juma. Jujur ya, Bang Juma memang sudah, kalau kita mau menerima dengan hati, Bang Juma sudah sangat berjasa loh, pahalanya besar. Kenapa? Karena Bang Juma sudah membuka pikiran kami yang selama ini sudah sangat buta, betul-betul buta, dan kami hanya makan dengan doktrin, hidup dengan iman tanpa kami mengetahui kebenaran itu Bang Juma. Tapi jujur Bang Juma punya cahaya, karisma yang memberikan kami semangat untuk belajar, sehingga kami tahu Alkitab. Saya dari kecil sampai besar tidak pernah buka Alkitab Bang Juma, tapi setelah mengenal Bang Juma, dari Kejadian sampai Wahyu itu saya bongkar bangkir baca, dan saya pahami disitulah ada kebenaran Bang Juma. Dan apa yang diucapkan Bang Juma benar-benar berdasarkan dalil dan bukan asumsi semata. Dalil. Kalau orang mau membuka hatinya, melembutkan hatinya, pasti mendapat kebenaran. Terima kasih banyak Bang Juma. Selamat siang. Tidak ada lagi pertanyaan saya Bang Juma. Makasih saudaraku. Sehat dan panjang umur ya, sukses. Baik Bang Juma, terima kasih banyak Bang Juma. Selamat siang saudara. Siang. Kita ganti dengan yang lain ya saudara ya. Tetap belajar Bible, tekun belajar, dan sampaikan salam saya kepada pastornya. Allah.